Betul sekali, Mbak. Kesediaan air bersihnya sudah sangat memadai. Semakin banyak semakin baik ya. Untuk mencegah terjadinya penularan infeksi. Manfaat bagi rumah sakit. Yang sehat jangan sampai sakit. Halo Sobat Prima, berjumpa kembali dengan kami di podcast Prima. Bincang Prima, saya mau sehat. Bersama saya Dewi Kusumo Afifah sebagai host yang akan menemani Sobat Prima di bincang-bincang pagi hari ini. Tentunya saya tidak sendiri. Pagi ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah, Perkenalkan, nama saya Sukses Islamnya. Saya dari Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Umum Prima Medika. Oke, selamat pagi Mbak Setia. Gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Mbak Dewi. Alhamdulillah kabar pagi hari ini adalah sehat luar biasa. Mantap, luar biasa. Semangat sekali kelihatannya Mbak Septia. Iya. Sudah sarapan ya Mbak? Sudah dong. Oke. Langsung saja Mbak, kita akan membahas tema pada pagi hari ini, yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat di rumah sakit. Oke, Mbak Septia, apa sih PHBS di rumah sakit? PHBS merupakan singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat, yang mana pengertiannya yakni upaya memberdayakan pasien, masyarakat pengunjung, dan petugas pelayanan kesehatan agar tahu, mau, dan mampu untuk mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat itu sendiri, serta dapat berperan aktif dalam mewujudkan rumah sakit yang sehat. Oke. Lalu tujuannya apa sih Kak PHBS itu? Nah, tujuan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat ini yang mana membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat khususnya kepada pasien, pengunjung rumah sakit, dan petugas pelayanan kesehatan untuk mencegah penularan penyakit dan menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Oke, jadi sangat penting sekali ya PHBS itu di rumah Betul sakit. sekali Mbak Dewi. Kemudian kenapa sih PHBS di rumah sakit itu sangat penting? Nah, ini yang menarik. Kenapa toh PHBS di rumah sakit itu sangat penting? Karena rumah sakit itu sendiri merupakan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang mana tempat berkumpulnya banyak orang. Ada orang sakit, orang sehat, sehingga berpotensi untuk menularkan suatu penyakit. Penularan penyakit di rumah sakit terjadi karena kurangnya kebersihan fasilitas pelayanan kesehatan atau dapat disebabkan juga oleh tenaga kesehatan yang melakukan prosedur medis tertentu yang kurang tepat. Dan lagi, penularan penyakit juga dapat disebabkan oleh tidak memadainya fasilitas pelayanan kesehatan. Contohnya air bersih, toilet, dan pengolahan limbah itu sendiri. Dan yang menarik nih Mbak Dewi, di Rumah Sakit Umum Prima Medika ini untuk ketersediaan air bersihnya sudah sangat memadai. Kemudian yang kedua, untuk fasilitas toilet. Di Rumah Sakit Umum Prima Medika ini terdapat sejumlah 29 toilet. Wow, 29 Iya, benar sekali. Jadi kan sangat banyak. Ya. Semakin banyak semakin baik ya. Dan untuk pengolahan limbahnya di Rumah Sakit Umum Prima Medika ini terdapat instalasi pengolahan air limbah atau biasa disebut dengan IPAL, dan juga pengolahan limbah sampah, yakni ada sampah medis dan sampah non medis. Jadi di Rumah Sakit Umum Prima Medika ini sudah dilakukan pemilahan sampah medis dan non medis. Yang mana biasanya sampah medis itu diwadahi plastik berwarna kuning. Dan isinya biasanya plester, kemudian kateter, masker, atau sisa jaringan tubuh habis operasi gitu. Terdapat juga safety box kotak berwarna kuning, biasanya digunakan untuk tempat sampah medis jarum suntik. Kemudian untuk sampah non medisnya biasanya dihasilkan oleh staf administrasi atau ruang perawatan dan lain sebagainya. Untuk wadah sampah non medis itu sendiri diwadahi plastik berwarna hitam Mbak Dewi.
Dan itu biasanya terdiri dari kertas, plastik, atau sisa-sisa makanan itu diwadahi plastik berwarna hitam. Tujuan dari pemilahan sampah medis dan non-medis itu untuk mencegah terjadinya penularan infeksi. Kemudian di Rumah Sakit Umum Prima Medica ini sudah berkomitmen khususnya di kesehatan lingkungan untuk selalu melakukan pengawasan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya kepada pasien dan pengunjung di Rumah Sakit Umum Prima Medica ini. Baik, penjelasan yang sangat luar biasa ini ya Mbak ya. Oke, selanjutnya pertanyaan lagi ya Mbak. Oke, lanjut. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak Septia, apa sih manfaat dari PHBS di rumah sakit? Mungkin manfaat untuk keluarga atau pengunjung atau keluarga pasien. Mungkin sendiri manfaat bagi rumah sakit. Monggo dijelaskan Mbak. Nah, untuk manfaatnya nih bagi pasien atau keluarga pasien atau pengunjung, yakni memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan sehat, khususnya adalah agar terhindar dari penularan penyakit atau infeksi Mbak Dewi, serta mempercepat proses penyembuhan. Jadi yang sehat agar segera sembuh, yang sehat jangan sampai sakit. Nah, dan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada pasien khususnya. Kemudian untuk bagi rumah sakit itu sendiri, manfaat perilaku hidup bersih dan sehat yakni mencegah terjadinya penularan penyakit, meningkatkan citra fasilitas pelayanan kesehatan yang baik sebagai tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat khususnya. Oke. Mbak Septia, dari tadi kita ngomongin PHBS ya? Iya, ya betul sekali. PHBS sendiri itu meliputi apa saja sih Kak? Nah, biasanya kalau di rumah sakit itu apa toh yang harus kita lakukan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat? Yang pertama, mulai dari mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun. Jadi kalau cuci tangan diusahakan memakai air yang mengalir Mbak Dewi. Diusahakan mencuci tangan itu di air keran atau wastafel gitu Mbak Dewi. Yang kedua adalah penggunaan air bersih. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya Mbak Dewi. Nah ini nih sepele tapi krusial Mbak Dewi. Jadi membuang sampah pada tempatnya harus disesuaikan. Misalnya nih sampah organik atau sampah anorganik. Yang mana organik itu adalah sampah yang cepat atau mudah terurai Mbak Dewi. Jadi kayak sisa-sisa makanan gitu-gitu harus disendirikan, jangan dicampur sama sampah. Iya, jangan dicampur sama sampah anorganik kayak kertas, plastik gitu. Tujuannya kalau anorganik kan bisa didaur ulang nih Mbak Dewi. Kalau organik kan nggak bisa gitu. Kalau organik biasanya kan dijadikan kompos gitu. Kemudian yang keempat, penggunaan toilet yang sehat dan bersih. Yang mana di Prima Medica ini jangan diragukan lagi nih, karena di setiap titik ada fasilitas toiletnya dengan kondisi yang bersih dan nyaman. Kemudian pemberantasan jentik nyamuk, terus tidak boleh meludah sembarangan, dan yang terakhir adalah tidak boleh merokok di lingkungan Rumah Sakit Umum Prima Medica itu sendiri Mbak Dewi. Jadi itu tadi beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan atau secara tidak langsung mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah sakit. Baik, luar biasa penjelasan dari Mbak Septia ini ya Sobat Prima. Oke, yang terakhir nih Mbak Septia, mungkin adakah saran atau pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Prima dimanapun berada? Nah, pesan untuk Sobat Prima, yakni jangan ragu untuk berobat atau memanfaatkan pelayanan dan fasilitas di Rumah Sakit Umum Prima Medica. Karena sesuai dengan diskusi tadi nih, kita sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sesuai dengan jargon Rumah Sakit Umum Prima Medica ini, saya mau sehat. Iya. Oke, terima kasih Mbak Septia. Baik, Sobat Prima, kita sudah di penghujung acara pada perbincangan pada pagi hari ini.
Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber yang hebat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya bersama kami di podcast Prima dengan narasumber lain yang tentunya tidak kalah luar biasa dan tema-tema menarik lainnya seputar dunia kesehatan. Bincang Prima, saya mau sehat.